Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasif kelas 8 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andi Sunarto, Magister Pendidikan dari SMP Negeri 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Baik, bagi yang belum mengenal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Ramadhana Habibah dari kelas 8A nomor absen 03, siswi dari SMP Negeri 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada sesuatu yang akan kita bahas dalam teks persuasif, yaitu hal-hal yang dibahas dalam teks persuasif ada 1. Pengertian teks persuasif, 2. Ajakan dalam teks persuasif, 3. Simpulan isi teks persuasif, 4. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasif, 5. Struktur teks persuasif, 6. Kaidah kebahasaan, 7. Penyiapan bujukan, ajakan, ke-8. Memperhatikan struktur dan kaidah, dan 9. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif. Materi yang pertama yaitu pengertian teks persuasif. Apa sih pengertian teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Di dalam teks persuasif terdapat pendapat-pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Baik pendapat maupun fakta digunakan dalam rangka mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan tersebut. Oke, lanjut materi kedua yaitu ajakan dalam teks persuasif. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembacanya itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulisnya. Baik, materi ketiga yaitu simpulan isi teks persuasif. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Baik, materi keempat yaitu langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Adapun langkah-langkah sistematis untuk merumuskan simpulan sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan isi teks, menemukan gagasan umum teks. 2. Mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu di awal atau di akhir paragraf. 3. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu, hubungan kualitas. Dan 4. Merumuskan kesimpulan akhir isi teks secara ringkas dan jelas. Lanjut materi kelima yaitu struktur teks persuasif. Teks persuasif memiliki struktur seperti 1. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. 2. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumennya itu. 3. Pernyataan ajakan, ini sebagai inti dari teks persuasi yang di dalam menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin ditempatkan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Dan keempat yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itulah. Baik, materi keenam yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kaidah kebahasaannya diantara lain 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 4. Menggunakan kata-kata perujukan. Di dalam teks persuasif disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta.
Fungsinya untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Perhatikan contoh berikut. Kalimat pendapat seperti 1. Kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Kedua, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Dan selanjutnya kalimat fakta. 1. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Kedua, dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Lanjut materi ketujuh, yaitu penyiapan bujukan ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh bujukan. A. Mari belajar dengan baik. B. Ayo kita pergi berwisata. C. Sayangilah orang tuamu. Pada umumnya, seseorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dari pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan kita. Materi ke-8 yaitu memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Teks persuasi untuk menulis teks seperti itu. Terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian membuat perincian-perinciannya. Dan materi yang terakhir yaitu langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Langkah-langkahnya seperti 1. Menentukan tema atau bujukan utama. Kedua, menyusun perincian seperti pengenalan, isi, rangkaian, pendapat atau fakta, ajakan, dan penegasan kembali. Ketiga, mengumpulkan bahan seperti fakta dan pendapat. Dan keempat, mengembangkan teks atau memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Setelah usai live video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf ya ada salah kata. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.